Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitra Ramadan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Ciamis tahun 2025, Angkatan 4 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas membuat video untuk memaparkan tentang profil instansi, visi, misi, serta tugas dan fungsi seksi tata pemerintahan dan peran saya sebagai Smart ASN. Berikut adalah pemaparannya. Kecamatan Cisaga adalah tempat di mana saya ditempatkan pertama kali sebagai calon pegawai negeri sipil yang beralamatkan di Jalan Raya Cisaga, Rancah N043, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Cisaga memiliki moto cepat, integritas, siaga, dan akuntabel. Cisaga adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kecamatan Cisaga menjadi perbatasan antara Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar. Perbatasan ini terdapat di Desa Mekarmukti dan Purwaharja. Pusat pemerintahan kecamatan terletak di Desa Cisaga. Kecamatan ini terdiri dari 11 desa, yaitu Desa Bangunharja, Cisaga, Danasari, Girimukti, Kebal, Karya Mulya, Mekarmukti, Sidang Mulya, Sukahurip, Tanjung Jaya, dan Wangun Jaya. Dengan jumlah desa yang cukup banyak, Cisaga memiliki keragaman penduduk dan kebutuhan pelayanan yang luas. Hal ini menuntut kinerja aparatur kecamatan yang profesional, responsif, dan adaptif. Visi Kecamatan Cisaga adalah sebagai model pelayanan publik yang madani, responsif, dan akuntabel. Misi Kecamatan Cisaga adalah mengoptimalkan pelayanan publik, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan yang terpadu dan aspiratif, mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan, mengoptimalkan pembinaan pemerintahan yang mandiri, dinamis, dan pelayanan yang terbebas dari pungutan, melaksanakan peningkatan pelayanan pemerintahan kecamatan. Adapun tugas dan fungsi seksi tata pemerintahan yaitu penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pengkoordinasian pembina dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, atau kelurahan. Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa. Fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan, PBB. Selanjutnya adalah struktur organisasi Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya, peran saya sebagai Smart AS yaitu dalam menjalankan tugas saya, berupaya menjadi bagian dari Smart ASN yang profesional, adaptif, dan inovatif. Smart ASN memiliki beberapa karakter utama. Integritas, bekerja dengan jujur, disiplin, dan sesuai aturan seperti menggunakan kewenangan jabatan dengan berintegritas tinggi. Nasionalisme, menanamkan semangat kebangsaan, seperti mendukung kegiatan yang menanamkan nilai-nilai nasional. Profesionalisme, memahami regulasi dan prosedur agar pelayanan berkualitas. Penugasan, memanfaatkan teknologi untuk input data, pelaporan data, dan layanan berbasis aplikasi. Networking, membangun jejaring dengan perangkat desa dan masyarakat. Entrepreneurship, membangun inovasi dan kreatif. Saya juga menerapkan perilaku berakhlak, yaitu selain Smart ASN, saya juga menerapkan nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat, akuntabel dalam percatatan dan pelaporan, kompeten dengan terus-menerus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, loyal terhadap tugas dan instansi, adaptif terhadap perubahan kebijakan maupun tantangan lapangan, kolaboratif dalam bekerja sama lintas sektor untuk keberhasilan program. Selanjutnya ada standar layanan yang harus dicapai. Layanan yang diberikan oleh Kecamatan Cisaga yaitu layanan administratif, contohnya penerbitan dokumen seperti KTP, KK Akta, dan surat menyurat lainnya. Layanan informasi, pemberian informasi kebijakan seperti kebijakan mengenai pelantikan perangkat desa. Lalu ada program seperti yang kemarin masih terbaru, yaitu mengenai program Sri Baduga, memberikan layanan edukasi dan informasi terkait aplikasi tersebut kepada desa yang menggunakan aplikasinya. Layanan pengaduan seperti menampung dan keluhan masyarakat atau aspirasi masyarakat, contohnya seperti adanya pengaduan orang dengan gangguan jiwa yang meresahkan masyarakat lalu ditindaklanjuti oleh pihak Kecamatan Cisaga. Layanan koordinasi pemerintahan, contohnya seperti dari pihak Kecamatan Cisaga yang menjembatani terkait adanya pihak desa dan masyarakat adanya sedikit gesekan terkait pemilihan badan pemusyawaratan desa, maka pihak kecamatan harus bisa koordinasi kedua belah pihak agar tetap kondusif. Adapun keterkaitan dengan tugas pencapaian instansi adalah peran saya sebagai aparatur sipil negara sangat erat dengan pencapaian tujuan instansi.
Layanan yang baik dengan standar yang terukur akan menghasilkan kepuasan masyarakat, meningkatkan citra instansi, dan pada akhirnya mewujudkan tujuan besar instansi dalam memberikan pelayanan prima serta mendukung pembangunan. Sebagai aparatur sipil negara diperlukan komitmen dalam mewujudkan Smart ASN. Hal ini dapat dilakukan melalui kompetensi yang berkelanjutan, integritas dan etika kerja pemanfaatan teknologi digital, serta kemampuan adaptasi dan kolaborasi. Prinsip Smart ASN dijalankan tidak hanya sesuai dengan standar pelayanan, tetapi juga berorientasi pada pencapaian tujuan instansi dan kepercayaan terhadap pelayanan publik. Demikian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.